Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi, STNT, dosen Teknik Sipil di Universitas Islam Indonesia. Bidang ilmu saya adalah Teknik Sipil Transportasi. Video ini untuk memenuhi PPD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada mata kuliah bahan perkerasan jalan. Mata kuliah bahan perkerasan jalan merupakan mata kuliah yang bersifat wajib dengan bobot SKS adalah 3, dan mata kuliah ini mata kuliah yang berpraktikum. CPL di mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah mampu mengaplikasikan materi kelompok ilmu matematika dan ilmu dasar, ilmu alam dan material untuk mendukung penyelesaian masalah keteknik sipilan. Dan yang kedua, mampu merancang bangunan atau sistem keteknik sipilan dengan mempertimbangkan aspek penurunan resiko bencana, fungsional, keamanan, keselamatan, efisiensi, serta berwawasan lingkungan. Yang ketiga, mampu melakukan pengujian atau investigasi di laboratorium dan lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam merencanakan sistem atau komponen bangunan keteknik sipilan. Dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya melalui bahasa lisan dan tulisan secara efektif. Oke, metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka, dan beberapa pertemuan dapat dilaksanakan secara tatap maya atau menggunakan via Zoom. Kuliah ini memiliki 14 pertemuan, ditambah 2 pertemuan untuk pelaksanaan ujian UTS dan UAS, dan 2 pertemuan untuk melaksanakan remedi. Nah, remedi ini memiliki sifat tidak wajib atau opsional. Oke, untuk CPMK pada mata kuliah ini ada 9. Yang pertama adalah mampu mengekspresikan karakteristik fisik aspal dan agregat sebagai material perkerasan jalan. Yang kedua, mampu mengekspresikan karakteristik fisik dan volumetric properties campuran perkerasan jalan. Yang ketiga, mampu merancang desain campuran atau mix design aspal panas sesuai kaidah standar perancangan Bina Marga. Yang keempat, mampu memahami konsep eksperimen laboratorium terhadap aspal dan agregat, serta perancangan aspal panas atau hot mix design. Yang kelima, mampu melaksanakan eksperimen laboratorium terhadap aspal dan agregat, serta perancangan aspal panas, hot mix design. Yang keenam, mampu menganalisis data eksperimen laboratorium terhadap aspal dan agregat, serta perancangan aspal panas, hot mix design. Yang ketujuh, mampu mengevaluasi hasil pengujian laboratorium terhadap aspal dan agregat serta perancangan aspal panas, hot mix design. Yang kedelapan, mampu berkomunikasi dengan menggunakan dan mengorganisasikan bahasa tulisan dan media secara tepat dan efektif dalam mengekspresikan hasil praktikum bahan perkerasan jalan. Dan yang terakhir, 9, mampu berkomunikasi dengan menggunakan dan mengorganisasikan bahasa lisan dan media secara tepat dan efektif dalam mempresentasikan hasil praktikum bahan perkerasan jalan. Oke, sistem penilaian atau evaluasi di sini adalah 90% dari kompetensi dan 10% dari kehadiran mahasiswa. Sistem penilaian dan evaluasi terdiri atas 90% kompetensi dan 10% kehadiran mahasiswa. Untuk kompetensi, itu terdiri atas 4 hal. Yang pertama adalah pelaksanaan praktikum atau penilaian harian dengan bobot 18%, laporan praktikum sebesar 11%, responsi 9%, serta ujian tulis 62% dengan total keseluruhan adalah 100%. Baik, berikut kita saksikan bagaimana proses saya dalam mengajar untuk mata kuliah bahan perkerasan jalan. Silahkan disaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai bahan, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, adik-adik, hari ini kita masuk ke pertemuan 5 di mata kuliah bahan perkerasan jalan kita. Nah, sebelum kita memulai pertemuan 5, saya ingin adik-adik untuk mereview dulu pada saat pertemuan 4 yang lalu, gitu ya. Saya coba tanya ke Mbak Desvi. Mbak Desvi, coba di review minggu lalu kita sedang apa dan bagaimana prosesnya.
Baik, mohon izin menjawab Bapak. Jadi pada pekan lalu kita telah melakukan praktikum dengan total 6 jenis pengujian aspal itu sendiri, yang terdiri dari pengujian penetrasi, titik lembek, daktilitas, titik nyala, dan titik bakar, serta kelarutan aspal dalam CCL4, yang mana seluruh pengujian ini itu dilakukan untuk mengetahui karakteristik aspal itu apakah dapat digunakan sebagai material penyusun campuran ataukah tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Begitu Bapak. Oke, saya coba tanya di salah satu praktikumnya untuk lebih rinci. Saya coba mungkin ke Mbak Gina ya. Mbak Gina, Ya, Pak. Baik. coba sebutkan perbedaan antara titik nyala dan titik bakar. Oh ya, baik Pak. Eh, Seingat saya, titik nyala itu adalah suatu suhu yang terendah di mana aspal mulai bisa menyala sebentar saat terkena api. Yang dimana artinya pada suhu ini aspal mulai beresiko terbakar jika ada sumber api. Kalau titik bakar itu adalah suhu yang lebih tinggi daripada titik nyala, di mana nyala api bisa bertahan terus di permukaan aspal. Ini menunjukkan bahwa aspal benar-benar bisa terbakar pada suhu tersebut. Gitu, Pak. Oke, silahkan dari adik-adik ini semua. Saya coba tanya tentang bagaimana pengujian kelarutan aspal dalam C4 dan untuk apa pengujian tersebut. Silahkan salah satu dari adik-adik sekarang. Izin Pak, saya mau menjawab. Oke, Mbak Safira. Jadi, pengujian kelarutan aspal dalam CCl4 atau karbon tetraklorida itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kemurnian dari aspal itu. Nah, itu kita ketahui dengan cara mengetahui besar kadar kadar aspal yang larut ketika menggunakan cairan karbon tetraklorida. Untuk pengujiannya sendiri itu kita lakukan dengan cara menyiapkan benda uji yang sudah didinginkan dengan beratnya sekitar 2 gram. Kemudian nanti benda uji tersebut kita masukkan ke dalam gelas ukur. Setelah dimasukkan ke dalam gelas ukur, kita tuangkan cairan karbon tetraklorida sekitar 100 mili, kemudian diaduk hingga rata. Setelah itu, kami menyiapkan kertas saring, di mana kertas saringnya nanti akan diletakkan di tabung penyaring. Nah, setelah kertas penyaringnya diletakkan di tabung, itu cairan yang sudah diaduk dengan rata tadi dituangkan secara perlahan hingga selesai. Nantinya, ketika penyaringan sudah selesai, kertas saringan tadi itu diambil dan dilakukan pengovenan sekitar 12 menit. Setelah dilakukan pengovenan 12 menit, itu kertas saringannya dilakukan penimbangan lagi. Nah, hasil dari berat kertas saring sebelum dan setelah digunakan, itu nanti akan bisa memberitahukan berapa besar endapan yang ada dalam kadar aspal tersebut. Mungkin cukup, Pak. Oke, ya terima kasih Mbak Safira. Intinya dari pada saat pengujian kelarutan itu kita akan melihat seberapa murni aspal yang akan kita gunakan. Karena kita nggak tahu pada saat proses pembuatan aspal atau penjaringan aspal dan sebagainya, barangkali ada termasuk material-material lain. Gitu ya. Sedangkan kita ketika ingin menggunakan suatu material, terutama aspal itu, parameter dan kualitasnya harus dipertimbangkan. Itu ya, Dada ya. Oke, kita langsung masuk saja ke pertemuan 5 kita. Saya coba share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat, Dada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang macam-macam dan sifat agregat ada deh. Jadi di pertemuan lima kita akan berfokus bagaimana karakteristik sebenarnya dari agregat itu seperti apa dan bagaimana proses mendapatkannya dan lain sebagainya. Yang diharapkan ada deh semua nanti akan paham bagaimana proses adanya agregat dan pemanfaatannya. Karena di perkerasan jalan kita tentu akan mengkombinasikan antara aspal dan agregat gitu ya. Karena mereka nanti saling terikat dan membuat suatu perkerasan yang baik. Oke, kita masuk. Nah, yang pertama, apa itu agregat? Kalau secara teori, agregat adalah butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau material lain, baik yang berasal dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil, atau fragmen-fragmen lainnya. Nah, saya mau dari versi adik-adik dulu. Agregat itu apa? Izin masuk Bapak. Oke, Mas Mata. Oke Pak, kalau agregat itu sebenarnya itu butir-butir yang berasal dari alam itu yang berfungsi sebagai struktur dari sebuah campuran. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Oke ya, salah satu penyusun dari suatu campuran. Oke, nah tadi kita juga bilang agregat, terus kita tadi Mas Fatan juga sudah mencapai pencampuran dan perkerasan dan sebagainya. Saya coba mau bertanya, apa fungsi atau peran dari agregat dalam campuran perkerasan itu sendiri? Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, Mas Syafi ya? Halo, izin Ya, menjawab. oke Mas Syafi. Ya, jadi peran utama agregat dalam campuran perkerasan itu sendiri, salah satunya adalah ada struktur penopang beban. Jadi, agregat itu merupakan komponen utama penyusun dalam campuran. Campurannya untuk menahan dan menebarkan beban lalu lintas struktural. Lalu untuk yang agregat halus, ya fungsinya itu untuk membantu pengisian rongga agar campuran lebih padat. Yang kedua ada stabilitas campuran. Jadi agregat itu akan saling mengunci, menciptakan
interlock sehingga memberikan stabilitas pada lapisan perkerasan. Pak. Oke, oke, terima kasih Mas Syafi. Jadi adik-adik, apa fungsi dari agregat keseluruhan? Sebenarnya agregat ini memegang kunci utamanya, adik ya, karena dari struktur perkerasan dari atas maupun di bagian bawahnya itu rata-rata diisi oleh agregat gitu ya. Material misalnya untuk lapis atas atau ACWC itu kita juga membutuhkan agregat, ACBC membutuhkan agregat, sedangkan sampai ke pondasi kita juga membutuhkan agregat, tapi yang membedakan adalah ukuran-ukurannya gitu. Nah, khusus untuk perkerasan jalan itu memang sebagian besar atau hampir 90-95% itu memang diisi oleh agregat. Jadi makanya fungsi dan peran agregat ini sangat penting. Jadi kita ketika mau mencari agregat ini yang seperti apa mau kita gunakan, maka kita harus benar-benar tahu fungsinya seperti apa dan sebenarnya ada juga plus minusnya dari suatu alat masing-masing gitu. Nanti kita akan eksplorasi lebih dalam. Oke. Nah, adik-adik, agregat sebagai bahan susun lapis perkataan itu sebenarnya yang tadi saya sebutkan ada beberapa fungsi. Bisa saja dia menjadi campuran agregat ditambah aspal untuk lapis permukaan, ada yang butir-butir kecil dan sebagainya, mungkin dominasi ukuran 3/8 atau ukuran di atasnya. Terus agregat tanpa aspal juga bisa, kalau bisa kita kenal itu namanya sebagai lapis pondasi. Dan juga bisa kita menjadikan sebagai rigid pavement. Nah, sedangkan rigid pavement sendiri juga menggunakan yang namanya agregat. Jadi adik-adik ketika kita ingin mau membuat jalan, apakah dia mau flexible pavement atau rigid pavement, itu material utamanya sama-sama adalah agregat gitu ya. Oke, nah kita tentu harus tahu agregat itu eh, proses pembentukannya seperti apa dan sumbernya seperti apa gitu ya. Nah, di pangan atau secara alami itu ada dua proses pembentukan agregat. Yang pertama adalah secara alami. Secara alami, kalau ada adik tahu seperti yang ada di tempat kita di Gunung Merapi, nah itu banyak material-material agregat yang didapatkan. Itu bisa juga difungsikan sebagai eh, material-material untuk perkerasan. Nah, tapi kan di sana juga ada ukuran yang mungkin sangat besar, gitu ya. Kalau ukurannya sangat besar, maka masuk ke sistem yang kedua atau proses pembentukannya secara buatan. Seperti buatan yaitu seperti agregat yang masih besar atau dalam bentuk bongkahan besar kita pecah atau sesuai ukuran agar dapat ukuran A, B, dan D ya. Nanti yang akan dipakai untuk sebagai agregat di perkerasan. Nah, selanjutnya, berdasarkan sumbernya tadi saya sampaikan ada yang dari gunung, misalnya di tempat kita dari Merapi gitu ya, dari sungai atau kali. Kalau ada yang pernah lihat di setiap sungai atau kali itu pasti ada agregat-agregat besar ya, agregat besar dan sebagainya. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk perkerasan jalan juga. Tapi pasti perlu dilakukan proses pemecahan ulang atau tadi yang seperti materi tadi adalah proses pembuatan ya, melakukan setengah jadi dipecah untuk ukuran-ukuran tertentu. Dan ada juga agregat itu sumbernya dari deposit tanah. Jadi tanah-tanah itu juga kadang mengandung agregat. Gitu. Kalau misalnya ada satu lagi sebenarnya ada itu misalnya oh ya di sungai ya untuk agregat halus itu juga bisa diambil dari sungai. Di beberapa daerah tertentu itu agregat halusnya diambil dari bagian-bagian bawah sungai. Di beberapa daerah kalau misalnya tahu itu contohnya di Kabupaten Indragiri Hilir di Riau itu pasirnya mengambil dari area bawah sungai. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis batuannya. Ada di jenis batuan itu ada namanya jenis batuan yang bulat, ada yang bersudut, ada yang kubikal, ada yang lonjong, ada yang pipih. Nah ini lagi ini prosesnya dari mana dan sebagainya. Kalau ada yang melihat jenis batuan yang bulat itu biasanya terdapat di area sungai, di area-area pantai dan sebagainya di mana mereka itu sudah tergerus terus menerus sehingga bentuknya itu menjadi bulat. Nah, kalau ada ingat juga pada saat kita praktikum aspal, kita menggunakan jenis batuan bulat ini ya. Batuan bulat ini kita gunakan untuk ngecek bagaimana kelekatan aspal terhadap agregat ya. Jadi dipilih yang licin ya. Nah, selanjutnya adalah yang berbentuk bersudut. Nah, bersudut ini bisa dapat seringnya itu dapatnya dari proses pemecahan secara buatan gitu ya. Selanjutnya kubikol, lonjong dan pipih. Oke, ini dari sumber-sumber lainnya. Oke, nah sebelum kita lanjut, saya coba ingin bertanya eh pada siapa ya? Saya coba mau Mbak Diah atau Mbak Rahman. Bagaimana kalau dilihat dari 5 gambar ini ada mana yang bagus untuk digunakan sebagai material perkaran? Mau Diah atau Mbak Rahma yang menjawab? Monggo. Izin menjawab Pak, saya Pak. Oke, Mbak Rahma saja ya berarti ya. Oke, gimana Mbak Rahma? Kalau menurut saya sendiri, agregat yang terbaik yang dipakai itu yang bersudut, karena dia akan saling mengunci dan agregat tersebut menjadi lebih padat dan lebih stabil, sehingga dia akan meningkatkan stabilitasnya, ketahanan terhadap selipnya. Mungkin itu Hmm. Pak, bagi saya seperti itu.
Oke, secara garis besar seperti yang dijelaskan Mbak Rahma tadi, material yang baik adalah material yang bersudut. Kenapa? Karena ada proses interlocking ya, ada proses penguncian. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Yafi ya, sebelumnya Mas Yafi juga menyampaikan bahwa ada proses penguncian interlocking antara agregat. Makanya jenis batuan yang direkomendasikan adalah jenis batuan bersudut gitu. Oke, saya balik gitu. Kalau semisalnya yang bagus itu yang bersudut, yang kurang bagus yang seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, Mas Sabri. Gimana Mas Sabri? Kalau yang kurang bagus menurut saya yang bulat Pak, karena kurang efektif, karena memiliki tingkat interlocking antar butiran itu cukup rendah, sehingga kurang mengunci Pak secara optimal kalau dikasih beban lalu lintas. Kurang stabil juga karena bisa mengalami deformasi, khususnya berbentuk rating atau yang lain Pak. Agregat juga memiliki luas permukaan itu yang kecil, sehingga daya ikat antar dengan aspal sebagai pengikatnya itu lebih rendah Pak. Begitu sih Pak menurut saya. Oke, dari Mas Sabri yang bulat ya. Makanya pada saat kita pengujian alat kemarin kita menggunakan yang berbentuk bulat yang licin seperti ini. Nah, kenapa yang bulat ini tidak direkomendasikan? Pertama, interlockingnya memang agak sedikit tidak baik ya, karena tidak bersudut ya. Yang kedua juga sebenarnya untuk pelekatan aspal agak sedikit terkendala ya. Lalu bagaimana dengan yang kubikal, lonjong, dan pipi? Semua sebetulnya sama. Untuk kubikal mungkin ada yang eh, bisa kemungkinan untuk locking juga kemungkinan, tapi tidak sebaik yang bersudut gitu ya. Terus juga ada yang lonjong, lonjong sama lonjong dan pipi ini kurang lebih sama ya. Dia memang bentuknya mungkin kadang ada yang bersudut dan sebagainya, tapi ukurannya itu yang sedikit diragukan ketika misalnya kita contoh pipih, agregatnya dominasi pipih, pipih, pipih dan sebagainya ya. Nah, untuk interlockingnya itu bagaimana ya? Karena sama pipih, kalau pipih nanti ada rusak, ada patah dan sebagainya, nanti ada berhubungan dengan materi kita selanjutnya. Itu ya. Oke, kita masuk ke sifat agregat. Nah, ada deh di sini sifat agregat itu ada 7 aspek yang akan kita tinjau. Yang pertama adalah bentuk butiran. Bentuk butiran tadi udah ya, udah dijelaskan seperti apa. Terus kekerasan, kekasaran permukaan, penyerapan, berat jenis, ketahanan terhadap cuaca dan pelekatan oleh aspal. Nah, 7 aspek ini sangat penting untuk ketahui agar kita tahu, oh ini agregatnya dapat digunakan atau kurang baik untuk digunakan gitu. Nah, tadi yang pertama kita jelaskan tentang butiran. Nah, adik sudah menjawab ya tadi dari sudut pandang masing-masing. Yang mana yang terbaik antara 5 butiran ini gitu. Jadi sudah dijelaskan, di sini ada berikan catatan. Yang baik adalah bentuknya saling menyudut gitu. Dan yang kedua adalah saling mengunci. Tentu ketika dia berbentuk saling menyudut, dia akan menjadi saling mengunci atau looking. Nah, agregat menjadi lebih padat dan stabil. Jadi ya, kalau misalnya dia menyudut, dia akan saling mengunci. Kalau dia sudah saling mengunci, dia akan membuat perkasan yang lebih padat dan lebih stabil. Atau tadi kalau Mas Abi sampaikan tadi ada stabilitas dan lain dan sebagainya gitu. Oke, itu ya kurang lebihnya ya. Tapi sebenarnya pertanyaan selanjutnya gini, bulat ke kubikal, lonjong dan seperti dan sebagainya, apakah tidak bisa dimanfaatkan? Bisa gitu ya, tapi dengan beberapa catatan tertentu. Ya. Selanjutnya kekerasan. Nah, adik-adik bisa dilihat di sini kita ada 2 gambar untuk sifat agregat dari kekerasan. Ini namanya adalah mesin Los Angeles dan di bawahnya adalah bola baja, beberapa baja. Oke, sebelum ke sana kita balik lagi ke catatan gitu ya. Kekerasan agregat dapat menggambarkan kekuatan agregat menahan beban atau bentuk pada waktu pemecahan pemadatan setelah dilampaui kendaraan atau dilalui kendaraan. Agregat tidak mudah pecah sehingga pada waktu pemadatan gradasi tidak atau melampaui batas yang diharapkan. Perubahan gradasi yang terlalu besar akan menyebabkan antara lain kadar aspal campuran beraspal menjadi kurang cukup untuk dapat menyelimuti dan mengikat agregat hingga campuran dihasilkan akan mudah terjadi disintegrasi dan durabilitas rendah. Nah, kembali ke gambar ini namanya alat Los Angeles dan di sini ada bola baja. Nah, nanti ada adik kita akan mengambil beberapa kilo agregat nantinya mungkin pertemuan selanjutnya yang kita praktikum. Nah, nanti agregat itu ada adik akan dimasukkan ke mesin Los Angeles ini gitu. Nah, lalu untuk apa bola bajanya? Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam sini alatnya, maka yang kita lanjutkan adalah memasukkan bola baja. Bola baja itu apa? Simulasinya siapa? Nah, kita baca poin tadi. Yang pertama, atau benturan pada saat waktu pemecahan pemadatan ya. Nah, yang pertama adalah bola baja ini sebenarnya pada saat di AE, kalau ada adik tahu di mata kuliah kita teknik pelaksanaan perkerasan, itu agregatnya pada saat di AMP akan saling beradu adik-adik. Jadi satu base 2 terus saling beradu. Nah itu juga akan memperhatikan kalau misalnya dia gampang pecah maka perkerasan yang mau kita tuju itu bisa nggak sampai gitu, bisa nggak sesuai harapan ya. Dan juga sama ketika dia tidak kuat, dia tidak bagus atau kurang bagus, maka ketika dia dilalui kendaraan, apalagi sekarang itu ada namanya fenomena odol, overdimensi dan overload dan sebagainya, itu malah memperburuk dari jalan ini. Sudahlah ya perkerasannya mungkin dari material yang kurang bagus atau
ya kurang baik, ditambah adanya umur, maka perkerasan itu bisa menjadi lebih cepat rusak. Kalau umur perkerasan, kita sudah ada di mata kuliah struktur perkerasan jalan ya, umur perkerasan untuk fleksibel pavement kita 20 tahun. Nah, ketika material ini nggak bagus dan sebagainya, bisa jadi di bawah 20 tahun. Kalau udah di bawah 20 tahun nanti harus ada pemeliharaan sebagainya, malah kita harus melakukan perbaikan ulang gitu ya. Makanya dari awal pendesainan itu ditarik garis lurusnya, kita harus memperbaiki, harus memperhatikan aspal dan agregatnya dulu gitu, baru bisa mencapai tadi rencana kita selama 20 tahun desain jalan. Oke, itu untuk kekerasan. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, kekasaran permukaan. Nah, ini ada deh. Ini yang tadi berbentuk bulat dan ini tadi yang berbentuk bersudut nih. Nah, kekasaran kita bisa baca di sini berpengaruh terhadap ikatan aspal dan batuan. Kalau agregat halus mudah terbungkus aspal tapi sulit mempertahankan supaya lekat atau stabilan rendah gitu. Agregat kasar durabilitas tinggi, gaya gesek baik. Nah, kita kembali di gambar ini. Ketika permukaannya ini adalah sangat mulus ya atau licin gitu. Aspal mau masuk ke celah mana gitu. Kita tahu sifat aspal dia akan nanti memasuki rongga-rongga yang ada di setiap agregat gitu. Kalau misalnya dia licin dia mau masuk ke mana? Otomatis ketika dia sudah dipadatkan ada pembebanan dia akan bergeser karena nggak ada yang mengikatnya sama sekali ya. Kalau agregat di bawah dia juga punya pori. Nanti aspal itu masuk ke porinya sekian persen. Nanti kita ada pengujiannya juga. Nah, nanti juga ketika dia sudah dipadatkan lalu ada beban yang melewat dia akan saling mengunci. Kenapa? Yang pertama adalah sudah masuk ke area pori-pori ini dan yang kedua dia tadi sifatnya interlocking karena bersudut jadi dia saling mengunci juga secara fisiknya gitu. Nah, itu untuk kekasaran permukaan. Oke, selanjutnya penyerapan dan berat jenis. Nah, untuk penyerapan sama berat jenis ini ada deh. Kalau kita praktikum biasanya dalam satu rangkaian ya, nanti satu rangkaian ketika sudah tahu berat jenisnya berapa, kita akan tahu penyerapannya apa. Ini fungsinya cukup cukup memegang andil dalam suatu perkerasan. Kalau misalnya berat jenisnya terlalu besar, itu nanti dampaknya seperti apa, dan terlalu kecil itu dampaknya seperti apa. Gitu. Karena dia juga akan berpengaruh terhadap jumlah apa namanya aspal yang akan kita gunakan. Itu nanti akan lebih rinci di materi kita selanjutnya. Oke, selanjutnya sifat agregat itu dia adalah ketahanan terhadap cuaca. Nah, ada. Kita baca catatannya dulu. Batuan harus mempunyai kualitas yang cukup tahan terhadap pemecahan degradasi atau disintegrasi. Oke, apa itu degradasi? Adalah timbulnya bahan-bahan halus yang lolos saringan 100 dan 200 yang disebabkan oleh gaya-gaya mekanis atau lalu lintas atau gaya yang berlebih sebelum dilakukan pencampuran. Yang kedua adalah desintegrasi, adalah pemisahan partikel-partikel batuan yang disebabkan karena gaya-gaya kimia oleh air, perubahan suhu, dan kelembapan. Nah, dalam permasalahan agregat, adik-adik semua, itu banyak yang mempengaruhinya. Tadi bisa dilihat ini di gambar sini, hujan, basah, dan sebagainya, air. Nah, itu juga akan mengganggu terhadap sifat dari fisik agregat gitu. Lantas, bagaimana dengan panas ya? Semua sama, mau dia basah, mau dia panas, itu semua mempengaruhi kualitas dari agregat kita gitu. Misalnya agregat-agregat terlalu sering terendam air atau tergenang air, itu dampaknya juga negatif. Ketika dia terus suhunya tinggi, dia juga akan memberi dampak yang negatif gitu ya. Oke, nah ini adalah poin pentingnya. Dede. Sifat agregat itu dia adalah kelekatan oleh aspal. Kemarin kita sudah praktikum gitu ya. Nah sekarang kita akan praktikum menggunakan dari sudut pandang agregat. Nah bisa dilihat di sini, kelekatan oleh aspal adalah kecenderungan agregat untuk menerima, menyerap, dan penahanan film aspal. Yang kedua, agregat hidrofobik. Ya, agregat itu sebenarnya punya dua sifat. Yang pertama adalah sifat hidrofobik. Dia tidak menyukai air, itu sifatnya kelekatan terhadap aspal yang tinggi. Contohnya batu kapur dan dolomit. Gitu ya. Yang kedua ada namanya yang bersifat hidrofilik. Dia suka dengan air. Memperlekatan terhadap aspal yang rendah, agregat jenis ini cenderung terpisah dari film aspal bila terkena air, kuarsit, dan beberapa jenis granit. Nah, di Indonesia beberapa yang didominasi itu adalah yang hidrofilik. Gitu. Nah, kita lihat ilustrasi seperti ini. Adek. Ketika dia bersifat hidrofilik, kita sudah mengerjakan perkerasan, kita mengerjakan perkerasan, sudah jadi aspal, sudah diimplementasikan, tiba-tiba hujan, atau tiba-tiba daerah tersebut, atau bukan tiba-tiba, atau mungkin daerah tersebut memang mempunyai ciri khas adanya rendaman air. Contohnya seperti tadi saya contohkan di Kabupaten Indragiri Hilir ya, di mana ada pasang surut. Itu bukan karena hujan ya, tapi karena memang proses alamnya seperti itu. Jadi jalan itu akan terendam, di beberapa jam dia akan kembali surut oleh airnya. Nah, jadi ketika perkerasan itu sudah jadi, terus dia mendapat air secara periodik atau secara bertahap, dia akan melepaskan aspal tadi ya, Dek. Jadi dia melepas ikatannya terhadap aspal. Loh, kenapa? Gitu. Karena tadi dia suka dengan air. Namanya kalau dia suka, gitu ya, ketika sesuatu yang dia suka itu ada, maka dia akan melepas yang sudah ada, dia akan kembali ke yang dia sukai. Gitu. Dia akan melepasi aspalnya dan dia akan
mengambil si airnya. Jadi makanya kalau daerah-daerah yang sering kering atau daerah yang sering hujan dan sebagainya itu akan sering perkerasannya itu jenis kerusakannya adalah pelepasan butiran ya. Kenapa pelepasan butiran? Ada lagi aspal yang dapat mengikat gitu ya. Itu tadi karena si aspal atau agregatnya itu bersifat hidrofilik, dia suka terhadap air. Nah, adik-adik, itu poin penting dari pertemuan kita ini. Jadi kita telah membahas agregat ini apa, agregatnya eh, sifatnya harusnya seperti apa, dan beberapa karakteristik yang harus diinginkan harus seperti apa gitu ya. Saya harap dapat memahaminya gitu. Nah, kita coba saya tanya, ada semua dari semua materi ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang masih bingung? Jadi Monggo. bertanya Pak, Oke, Mas Farhan. tadi sudah dijelaskan tentang agregat hidrofilik. Jika apabila nanti di daerah kita itu eh, yaitu ada jika agregat yang tersedia hanya hidrofilik itu, gimana tuh Pak untuk solusinya dan apa yang harus nanti dilakukan? Mas Farhan, atas pertanyaannya pertanyaan bagus ada deh. Kenapa? Karena pada saat kita memilih material perkerasan yang diutamakan adalah material yang ada di sekitar daerah tersebut. Yang pertama pasti lebih murah, gitu ya, karena ketersediaannya lebih dekat, tidak perlu kita mengambil dari daerah lain gitu ya. Nah, permasalahannya bagaimana ketika memang agregat itu sifatnya hidrofilik, di daerah itu adanya yang hidrofilik ya. Salah satu solusinya adalah menggunakan aspal termodifikasi atau aspal modifikasi. Kita udah nggak bisa lagi agregatnya yang ada ya itu saja gitu. Jadi salah satunya adalah solusinya menggunakan aspal modifikasi. Nah, aspal modifikasi ini materi kita yang lalu ya. Mungkin masih ada ingat aspal modifikasi itu apa dan apa fungsinya sebenarnya? Jawab, Pak. Oke, Mbak Fania. Menurut saya, berdasarkan pertemuan pekan lalu, aspal modifikasi adalah aspal yang ditambah dengan aditif seperti polimer, plastik, karet, atau bahan lainnya. Proses modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan workability, perbaikan sifat rheologi dalam parameter konvensional, parameter mekanistik, peningkatan daya lengket, ductilitas, dan penambahan volume, sehingga perkerasan akan mempunyai karakteristik sifat fisik yang lebih baik dibandingkan dengan aspal konvensional. Oke. Jadi seperti itu ya Mas Farhana, kita bisa menerapkan menggunakan aspal modifikasi. Ya, aspal modifikasi dengan agregat yang ada diharapkan kualitasnya akan menjadi lebih baik ya dari awalnya gitu. Karena kita sudah menggunakan agregat yang berbentuk yang alam seperti apa adanya dan terdekat. Ya, kita harus menambah mengantisipasinya menggunakan aspal modifikasi. Cuman ya aspal modifikasi kita tahu harganya mungkin tidak semurah aspal konvensional gitu ya. Itu catatan pentingnya. Oke, gimana Mas Farhan? Ya, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak. Oke, oke, sama-sama Mas Farhan. Oke, jadi ada saya simpulkan dulu ya dari awal sampai akhir. Jadi sifat agregat tadi kita sudah mengetahui ada beberapa hal, ada 7 poin dan lalu kita sudah tahu oh fungsi agregat itu seperti apa, peranannya seperti apa gitu ya. Dia mempengaruhi sekitar 90-an persen dari total berat malah atau dari volume juga sama sekian persen dia didominasi oleh agregat. Nah, agregat ini juga memiliki peran penting dari proses interlocking ya. Agregatnya yang tidak baik otomatis nanti akan memberikan kualitas yang kurang baik gitu. Juga dari catatannya seperti yang ditanyakan oleh Mas Farhan juga, di mana kalau misalnya memang daerah tersebut ya tidak ada material lain, hanya material itu, dan itu memang kondisinya harus lebih murah ya kalau kita membeli di area setempat, ya solusinya adalah menggunakan aspal modifikasi. Jadi materi juga berhubungan dengan materi yang lalu. Nah, nanti beberapa pekan depan kita akan membahas secara rinci bagaimana kombinasi antara agregat aspal terhadap pengaruh perkerasan secara lebih rinci. Oke. Oke, Adek. Nah, selanjutnya kita ada penugasan, Adek. Silakan nanti di minggu depan kita berdiskusi ini secara lebih lanjut sebelum perkuliahan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nanti silakan ada eksplorasi jenis set yang tersedia pada masing-masing daerah. Ya. Tadi yang seperti Mas Farhan tanya ya, itu daerahnya daerah mana gitu. Tapi nanti ada silakan cari di daerah ada masing, tapi dilengkapi dengan data dan sumber yang relevan. Kemudian identifikasikan 2 hal ada. Yang pertama, apakah jenis agregat yang tersedia di daerah ada semua itu masuk kategori hidrofobik ataukah hidrofilik gitu. Nanti ketika sudah tahu, oh hidrofobik Pak, oh hidrofilik Pak, gitu. Ada harus bisa coba ada identifikasi gitu ya. Secara visual saja nggak apa-apa. Bagaimana kualitas perkerasan jalan yang ada saat ini. Oke, nanti kita akan diskusikan hal tersebut lebih lanjut, gitu ya. Saya rasa itu saja adik-adik. Semoga materi di pertemuan ini kita bermanfaat dan adik-adik bisa menjaga, ada mengeksplorasi ya, eksplorasi lebih lanjut menggunakan media-media lain. Karena informasi itu tidak terbatas, semua sudah bisa diakses ya adik-adik eksplorasi dan nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut pekan depan. Oke, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup pertemuan ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.